Baiklah, kita lanjut ke kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Kelenjar adrenal, seperti juga kelenjar endokrin yang lain, dia ditutupi oleh kapsul yang tebal terdiri dari jaringan ikat kolagen. Kemudian kapsul ini akan masuk ke jaringan di dalamnya, di korteks, kemudian membentuk trabekula yang dalam. Kelenjar ini terbagi menjadi dua area, yaitu korteks dan medula. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian di parenkimnya juga ditunjang oleh serabut-serabut retikuler yang membentuk anyaman. Serabut ini sebagai tempat melekatnya sinusoid dan sel-sel kelenjar itu sendiri. Serabut retikuler juga mengelilingi rumpun sel kelenjar di medula adrenal guna mendukung kapiler darah, vena, dan nervus. Jadi serabutnya ada mulai dari korteks sampai ke dalam medula. Glandula adrenal atau suprarenal menghasilkan dua jenis hormon yang berbeda, yaitu steroid dan katekolamin. Nah, ini morfologinya, dia berbentuk segitiga, bentuknya pipi, letaknya di atas ginjal pada rongga retroperitoneal. Ukurannya kurang lebih 5 x 3 x 1 cm, beratnya 15 gram. Jadi di dalamnya dia akan terbagi menjadi dua area, korteks dan medula di bagian tengah. Nah, secara histogenesis, kedua area ini berasal dari asal embriologis yang berbeda. Korteks adrenal dari mesoderm, pada sisi medial dari urogenital ridge. Kemudian medula berasal dari ektoderm, dari neural crest tissue, yang juga merupakan asal pertumbuhan dari ganglion sympathetic cell. Jadi dia nanti akan sangat berhubungan dengan saraf-saraf simpatis. Suplai darah glandula suprarenal ini berasal dari 3 arteri utama, arteri phrenica inferior, arteri renalis, dan aorta. Arteri-arteri ini nanti akan masuk ke dalam kelenjar, menembus kapsul dan membentuk plexus subkapsuler. Ini disebut dengan arteri kortikalis. Dia akan menjadi arteri kortikalis. Kemudian nanti arteri kortikalis ini akan menjadi kapiler-kapiler yang membentuk sinusoid. Ini adalah arteri subkapsuler. Kemudian arterinya akan menembus ke area korteks dan kemudian dia akan membentuk sinusoid. Korteks adrenal itu dibagi lagi menjadi 3 zona. Nanti masing-masing zona ini akan menghasilkan hormon yang berbeda. Yang pertama zona glomerulosa, yang kedua zona fasciculata, yang ketiga zona reticularis. Yang paling besar adalah zona fasciculata. Zona glomerulosa ini terletak persis di bawah kapsul kelenjar. Dia membentuk rumpun-rumpun sel yang terdiri dari sel kelenjar yang berbentuk kolumner. Nukleusnya sferis, tercat gelap, gitu, bisa mengandung 1 atau 2 nukleolus. Sitoplasmanya tidak begitu banyak, dia bersifat acidofilik, kadang-kadang mengandung droplet lipid. Retikulum endoplasma halusnya banyak,
Kemudian kompleks Golgi-nya juga berkembang dengan baik. Hal ini sejalan dengan fungsinya sebagai penghasil hormon. Hormon yang dihasilkan dari zona glomerulosa ini adalah hormon aldosteron dan deoksikortikosteron. Pelepasan hormon ini dipengaruhi oleh stimulasi angiotensin II dan ACTH yang dihasilkan oleh hipofisis anterior. Di bawah zona glomerulosa ada zona fasciculata. Ini merupakan zona yang terletak di bagian tengah, kemudian dia juga menempati area yang paling besar dari korteks adrenal. Di antaranya banyak terdapat sinusoid. Di antara sel-sel parenkimnya, sel-selnya berbentuk polihedral dan ukurannya lebih besar daripada sel-sel yang ada di zona glomerulosa tadi. Sel-selnya tersusun seperti pita-pita tunggal dan panjang, kemudian dia tercat acidofilik, pucat, jadi lebih pucat daripada di zona glomerulosa. Dan sitoplasmanya banyak mengandung droplet lipid. Droplet lipid ini biasanya hilang pada saat pembuatan preparat histologi sehingga meninggalkan gambaran seperti vakuola di dalam selnya gitu. Jadi sel-selnya tampak seperti berbusa atau foamy. Hormon yang dihasilkan oleh zona ini adalah hormon kortisol dan kortikosteron. Berikutnya ada zona reticularis. Zona ini terletak di korteks paling dalam, terdiri atas pita-pita sel yang saling beranastomosis, juga membentuk seperti anyaman jala-jala. Kemudian sitoplasmanya mengandung droplet tapi lebih sedikit dibandingkan dengan zona fasciculata. Di area dekat medula ini tampak seperti sel-sel yang terang dan gelap. Sel-sel yang terkulas gelap di dekat medula dengan inti fenotik mendukung dugaan bahwa zona ini banyak mengandung sel parenkim yang degenerasi gitu. Jadi nanti bisa kita temukan ada gambaran sel yang tercat lebih terang ataupun lebih gelap di area zona reticularis ini. Hormon yang dihasilkan oleh zona ini adalah hormon dehidroepiandrosteron, androstenedion, dan beberapa glukokortikoid. Secara histologis bisa kita lihat di sini, ini adalah kapsul dari kelenjar adrenal. Di bawahnya ada zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Di bagian tengahnya ada medula. Ini area paling besar adalah zona fasciculata, zona glomerulosa adalah zona yang berada di bawah kapsul kelenjar adrenal, zona reticularis itu yang paling dalam, yang letaknya di dekat medula. Kita bisa lihat di sini sel-selnya ada yang tercat gelap, ada yang tercat pucat. Area yang berikutnya adalah medula. Medula adrenal ini terletak paling dalam dari kelenjar adrenal. Terdapat dua jenis sel parenkim utama, yaitu sel kromafin dan sel ganglion simpatetik. Sel parenkim, sel kromafin sebenarnya merupakan sel parenkim utamanya. Sel ini merupakan modifikasi dari neuron postganglionik yang mempunyai fungsi sekretori. Jadi sebenarnya dia mirip sekali dengan neuron-neuron postganglion dari saraf simpatis, tapi ini mengalami modifikasi sehingga dia punya fungsi mensekresikan hormon. Kromafin sel ini merupakan sel epiteloid yang besar, membentuk grup-grup sel yang bulat atau pita sel yang pendek, berhubungan erat dengan kapiler darah dan venula.
Sel kromafin ini nanti dia berfungsi untuk mensintesis hormon yaitu adrenalin atau epinefrin dan norepinefrin atau noradrenalin melalui stimulasi saraf-saraf simpatis preganglionik atau saraf-saraf kolinergik. Secara histofisiologi, korteks adrenal ini mungkin sudah tadi dibahas sedikit di depan. Dia menghasilkan hormon-hormon steroid, mineralokortikoid, glukokortikoid, dan androgen. Mineralokortikoid, aldosteron, dan deoksikortikosteron dari zona glomerulosa ini berperan dalam keseimbangan cairan dan elektrolit. Androgen, dehidroepiandrosteron, dan androstenedion ini berpengaruh sedikit pada laki-laki, merupakan androgen lemah tapi bisa menyebabkan efek maskulin pada wanita. Jadi kalau konsentrasinya meningkat pada wanita itu dia bisa menyebabkan efek maskulin. Kemudian glukokortikoid dari zona fasciculata itu menghasilkan kortisol dan kortikosteron. Fungsinya itu mengontrol metabolisme. Pada hati dia mempunyai efek anabolik, meningkatkan ambilan asam lemak, asam amino, karbohidrat untuk sintesis glukosa dan polimerisasi glikogen. Pada jaringan lain dia bersifat katabolik, bisa bersifat lipolisis, proteolisis pada otot dan kulit. Kemudian glukokortikoid juga memberikan efek antiinflamasi dan menekan sistem imun. Berikutnya medula adrenal memproduksi hormon epinefrin dan norepinefrin yang merupakan derivat dari katekolamin. Epinefrin efeknya adalah peningkatan denyut jantung. Norepinefrin memberikan efek yang kecil terhadap metabolisme tapi berpengaruh lebih menonjol pada peningkatan tekanan darah. Epinefrin itu akan dilepaskan pada kondisi stres atau ketakutan hebat. Jadi kalau kita berada pada kondisi stres atau sedang ketakutan, itu nanti tubuh kita akan melepaskan hormon ini, epinefrin, sehingga akan meningkatkan denyut jantung. Hal ini akan menyebabkan kewaspadaan meningkat, cardiac output juga meningkat, denyut jantung meningkat, dan pelepasan glukosa dari liver juga meningkat. Epinefrin efektif untuk mengontrol denyut jantung dan cardiac output, sehingga nanti dia akan bisa meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh. Kalau norepinefrin meningkatkan tekanan darah melalui mekanisme vasokonstriksi. Ini gambaran histologis dari glandula adrenal. Ini adalah kapsul jaringan ikat, cukup tebal kapsulnya. Kemudian di bagian bawahnya ini adalah zona glomerulosa. Jadi pada kapsul biasanya terdapat arteri. Zona glomerulosa tadi sudah dijelaskan, dia tersusun dalam kelompok-kelompok sel. Ya. Di antaranya juga bisa kita temukan sinusoid nih. Kemudian dia sitoplasmanya mengandung lipid tapi tidak terlalu banyak. Nanti kita bandingkan dengan zona fasciculata. Zona ini menghasilkan hormon mineralokortikoid dan aldosteron. Nah, ini di bawahnya, di bawah zona glomerulosa ada zona fasciculata. Kita lihat di sini selnya agak sedikit lebih besar dari zona glomerulosa. Kemudian sitoplasmanya itu banyak vakuola-vakuola, jadi dia seperti berbusa. Ini dikarenakan
sitoplasma selnya banyak mengandung droplet lipid sebagai bahan untuk pembentukan hormon steroid. Zona fasciculata dengan pewarnaan yang berbeda. Ini bisa kita lihat, ini sel-selnya zona fasciculata, diantaranya tuh diantara sel-selnya yang tersusun seperti pita-pita ini, dia banyak sekali terdapat sinusoid. Berikutnya ada zona reticularis. Ini adalah zona reticularis. Sel-selnya lebih kecil, kemudian dia menyerap warna dengan baik gitu. Dia juga tersusun dalam pita-pita, tapi dia kalau ini kan dia tersusun lebih sejajar, kalau ini dia lebih seperti beranyaman. Oke, demikianlah penjelasan tentang kelenjar adrenal atau suprarenal. Yang terakhir itu akan kita bahas kelenjar pineal. Baiklah, berikutnya kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini disebut juga epiphysis cerebri, bentuknya kerucut pipih, warnanya keabu-abuan. Ukurannya 5-8 mm, lebarnya 3-5 mm. Letaknya di atap diencephalon di ekstremitas posterior dari ventrikel ketiga. Jadi ada di dalam di dekat diencephalon. Kemudian kelenjar ini juga dibungkus oleh pia mater yang merupakan asal dari septa jaringan ikat yang masuk ke dalam jaringan kelenjar dan mengelilingi pita-pita dan epiteloid dari folikel. Pada pengecatan dengan HE, sel-sel kelenjar epiteloidnya membentuk pita-pita pucat dengan nukleus yang besar dan tampak berlobus atau berlipat tidak teratur. Nah, sel utama dari kelenjar pineal ini disebut sebagai pinealosit atau chief cell juga. Sitoplasmanya sedikit basofilik dan mengandung droplet lipid. Selnya tampak mempunyai prosesus yang panjang bergelung memancar secara radier dari pita-pita sel ke arah septa di dekat pembuluh darah. Kemudian selain chief cell ada juga sel lain yang disebut dengan interstitial cell. Sel ini berada di dekat vaskular dari kelenjar ya, kemudian di antara rumpun-rumpun sel-sel pinealosit. Yang khas dari kelenjar pineal ini, pada manusia, kelenjar ini mengandung corpora arenacea atau Psamoma badis atau disebut juga pasir otak. Terbentuk dari kalsium fosfat dan karbonat. Secara histofisiologi, fungsi dari kelenjar ini adalah untuk menghasilkan hormon yang mempunyai fungsi neuroendokrin berpartisipasi dalam regulasi aktivitas ritmik dari sistem endokrin, yaitu hormon melatonin. Hormon ini disintesis dari serotonin. Jadi hormon melatonin ini berfungsi untuk mengatur ritme sirkadian. Ini adalah gambaran potongan sagital dari kelenjar pineal, dan bisa lihat di sini ada brainstem atau Psamoma badis. Sel-selnya tampak lebih pucat, kemudian kita lihat di sini banyak sekali septa jaringan ikat. Ini sel-sel kelenjarnya, kemudian di antaranya itu banyak septa jaringan ikat.
Oke, demikian pembahasan tentang kelenjar pineal. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.